Pilkada serentak 2024 yang seharusnya menjadi ajang demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat, kini justru memperlihatkan betapa kuatnya cengkraman oligarki dalam politik Indonesia. Di balik gemerlap kampanye dan slogan-slogan, tersembunyi realitas yang pahit. Kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh segelintir elit politik dan ekonomi daripada oleh kehendak rakyat. Salah satu contoh paling mencolok dari permainan kekuasaan ini adalah kasus pencalonan Anies Baswedan di DKI Jakarta baru-baru ini. Anies Baswedan yang sebelumnya meraih popularitas sebagai gubernur DKI Jakarta dengan mengusung kebijakan-kebijakan yang seringkali berseberangan dengan pemerintah pusat, kini menghadapi rintangan besar dalam upayanya untuk kembali mencalonkan diri. Meskipun beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa Anies berada di peringkat pertama dalam hal elektabilitas, dukungan partai-partai politik yang pernah mengusungnya kini beralih. Partai-partai yang dulu berdiri di belakangnya kini justru meninggalkannya dan memilih bergabung dengan koalisi yang mendukung pemerintahan. Fenomena ini mengindikasikan betapa kuatnya pengaruh oligarki dalam menentukan arah dukungan politik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi rakyat dan alat kontrol terhadap kekuasaan justru lebih sering tunduk pada tekanan elit dan kepentingan ekonomi. Pergeseran dukungan ini bukan hanya mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana partai-partai politik lebih mengutamakan kalkulasi pragmatis daripada kepentingan publik. Kekuatan oligarki ini semakin nyata ketika kita melihat bagaimana kandidat-kandidat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah pusat atau tidak sesuai dengan kepentingan oligarki dengan mudahnya dijegal. Dukungan politik bisa beralih dalam sekejap, bukan berdasarkan kapasitas atau integritas kandidat, melainkan berdasarkan pertimbangan kekuasaan dan keuntungan jangka pendek. Mungkin Anies Baswedan hanyalah salah satu contoh dari banyaknya tokoh yang menjadi korban dari sistem politik yang telah terkooptasi oleh oligarki. Dalam konteks ini, pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah, untuk apa kita memiliki banyak partai politik jika pada akhirnya mereka semua berjalan beriringan, membebek pada kekuasaan? Jika partai-partai politik hanya menjadi perpanjangan tangan oligarki dan pemerintah, apakah kita masih bisa bicara tentang demokrasi yang sejati? Atau apakah demokrasi di Indonesia telah berubah menjadi sekedar formalitas di mana rakyat diberi ilusi pilihan sementara kekuasaan sebenarnya berada di tangan segelintir orang yang memiliki uang dan pengaruh? Ini adalah ironi besar dalam sistem demokrasi kita. Semakin banyak partai, semakin sedikit pilihan nyata bagi rakyat. Ketika partai-partai tidak lagi berfungsi sebagai pilar demokrasi, melainkan sebagai alat bagi oligarki untuk mempertahankan status quo, maka demokrasi itu sendiri berada di ambang kehancuran. Seiring dengan berjalannya Pilkada serentak 2024, kita dihadapkan pada pertanyaan kritis. Apakah kita masih percaya bahwa suara kita memiliki arti? Atau apakah kita hanya menjadi penonton dalam permainan politik yang telah diskenariokan oleh mereka yang berkuasa? Ketika demokrasi kita dirampas oleh segelintir elit yang tak pernah kenyang dengan kekuasaan, saatnya bagi rakyat untuk bangkit dan menuntut kembali hak mereka. Oligarki yang telah lama mengakar dalam politik Indonesia kini semakin berani menunjukkan wajah aslinya.
memanipulasi partai-partai, mengendalikan media, dan mengatur hasil pemilu seolah-olah nasib bangsa ini ada di tangan mereka, bukan di tangan kita, rakyat. Pilkada serentak 2024 bukan lagi sekedar pertarungan politik. Ini adalah medan pertempuran untuk masa depan demokrasi kita. Ketika Anies Baswedan, seorang kandidat yang telah terbukti memiliki visi dan keberanian untuk melawan arus, dijegal oleh kekuatan oligarki, itu adalah seruan bagi kita semua untuk tidak tinggal diam. Ketika partai-partai yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat justru berkhianat demi ambisi sesaat, itu adalah panggilan bagi kita untuk mengguncang fondasi kekuasaan yang korup ini. Mereka berpikir bahwa dengan mengendalikan partai-partai politik, mereka bisa mengendalikan hasil pemilu. Mereka percaya bahwa dengan menekan media dan menyebarkan propaganda, mereka bisa mengaburkan kebenaran. Mereka yakin bahwa dengan uang dan pengaruh mereka bisa membungkam suara kita. Tapi sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penindasan dan ketidakadilan tidak akan bertahan lama. Kini saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa demokrasi tidak bisa dibeli. Kita tidak akan tunduk pada oligarki yang hanya peduli pada kekayaan dan kekuasaan mereka sendiri. Kita tidak akan membiarkan masa depan kita ditentukan oleh mereka yang tidak memiliki kepedulian sedikit pun terhadap kesejahteraan rakyat. Pilkada serentak 2024 adalah momen bagi kita untuk membalikan keadaan, untuk mengingatkan mereka bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir orang yang menyebut diri mereka pemimpin. Kita harus berani melawan, berani berkata tidak pada ketidakadilan, dan berani menuntut perubahan. Mereka mungkin memiliki uang, media, dan partai politik di kantong mereka, tetapi kita memiliki kekuatan kolektif, solidaritas, dan semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Demokrasi bukanlah hadiah yang bisa kita terima begitu saja. Itu adalah hak yang harus kita pertahankan dengan segenap jiwa dan raga. Jangan biarkan suara kita dibungkam oleh intimidasi dan manipulasi. Jangan biarkan pilihan kita ditentukan oleh mereka yang hanya peduli pada kepentingan pribadi. Mari kita buktikan bahwa rakyat Indonesia masih memiliki keberanian untuk berdiri tegak dan menolak menjadi boneka dalam permainan politik yang kotor. Saatnya kita mengambil alih kembali demokrasi ini untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masa depan bangsa. Apakah kita akan membiarkan diri kita ditipu oleh senyuman palsu dan janji-janji kosong? Atau apakah kita akan berani melawan meski harus menghadapi resiko dan tantangan? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Perlawanan adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita siap untuk melawan? Sekali lagi, ini bukan sekedar tentang Anies Baswedan atau anak-anak terbaik bangsa lainnya yang dijegal oleh kekuatan oligarki. Ini adalah tentang masa depan demokrasi Republik kita, Republik Indonesia. Ketika oligarki menguasai partai-partai dan membungkam pilihan rakyat yang dipertaruhkan bukan hanya satu individu, tetapi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Saatnya kita bersatu, melawan dan merebut kembali kedaulatan rakyat. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua.